Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan variabel dan konstan yang ada pada JavaScript. Yang pertama itu, apa pengertian dari variabel? Jadi kita bisa menganggap variabel itu sebagai kotak yang berisikan nilai dari data seperti string, integer, dan lainnya. Nah, untuk mendeklarasi variabel, di sini kita cukup menulis let variable name sama dengan nilai. Di mana simbol sama dengan ini tidak berarti sama dengan, tetapi menetapkan yang ada di sisi kanan ke sisi kiri. Dan let ini adalah deklarasi bahwa kita akan menentukan sebuah variabel. Nah, untuk contohnya, misalnya kita membuat variabel makanan, jangan lupa let dulu, baru tulis variabelnya makanan, sama dengan dari mana tadi di sisi kanan itu nilai dari makanan tadi, nilai dari variabel. Untuk menampilkan variabel ini, kita bisa buat konsol, dan di dalam kurung ini kita tulis variabel yang akan kita panggil. Kita run. Nah, maka akan muncul nilai dari variabel itu adalah ayam. Nah, ini ada variabel dan string. Seperti gambar di bawah ini, jika kita letakkan nilai name John dan kita ketik lagi konsol dengan petik 2 name, maka hasilnya berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah ketik tadi, tetapi kita memakai petik 2. Nah, maka hasilnya beda. Ya dimana kalau kita taruh petik 2 tadi, dia akan menghasilkan string yang kita tulis. Ini menandakan string. Kalau kita memakai petik 2, maka hasilnya adalah makanan. Beda dengan yang di bawah, tanpa petik 2, maka akan muncul nilai dari variabel tadi adalah ayam. Itulah perbedaannya. Selanjutnya di sini kita bisa menggabungkan variabel dengan string. Misalnya makanan Nah, maka akan muncul makanan kesukaan saya adalah. Nah, muncul kalau kita letak sini variabel makanan, maka muncul nilai dari variabel itu adalah ayam. Jadi untuk menggabungkannya seperti ini. Nah, ini kenapa kita menggunakan variabel. Jadi variabel ini membantu kita untuk terhindar dari melakukan kesalahan saat menangani dan memperbarui nilai. Untuk manfaatnya seperti ini, mudah mengetahui apa yang dipresentasikan nilainya. Yang kedua, datanya dapat digunakan di berbagai tempat. Datanya dapat dengan mudah diganti. Misalnya nih, kita buat saya ganti lah ini.
ini sebagai contoh saja ya. Nah, jika kita save sekarang, maka muncul ini salah titik koma save ya. Nah, maka muncul di sini makanan scan each adalah ayam dan ayam dan telur ayam. Nah, misalnya kita ini mau ganti ini makanan, dan misalnya kita ingin ganti ayam ini menjadi daging. Nah, maka ayam yang tadi langsung diganti dengan daging. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengganti sesuatu. Jadi kan memperibet tuh. Jadi kita pakai fungsi dari variabel. Nah, untuk aturan penamaan variabel seperti ini. Kalau bisa kita menggunakan nama pertama huruf kecil dulu seperti ini, dan huruf kedua dan apa namanya? Misalnya ini titik kanan variabelnya. Nah, kalau bisa dari mana untuk menulis variabel itu pertama huruf kecil dulu, dan untuk kata yang keduanya huruf besar, supaya penulisannya lebih rapi. Selanjutnya di sini cara mengupdate variabel. Misalnya di sini, nah makanan yang tadi kita ganti menjadi bakso misalnya. Nah, maka makanan yang tadi diganti dengan bakso, daging yang tadi diganti dengan nilai yang baru, yaitu bakso. Begitu cara untuk memperbarui atau mengupdate variabel. Di sini juga kita bisa melakukan dengan integer. Misalnya kita buat let nomor sama dengan 6 misalnya, baru mau kita ganti. Nah, di sini kan kalau kita menampilkan nomor tadi, ini kan muncul angka 5. Nah, misalnya kita ingin mengganti nilai dari variabel nomor tadi. Nomor sama dengan 7. Nah, maka variabel nomor, nilai dari variabel nomor tadi adalah 7. Jadi yang diupdate itu adalah yang di bawahnya. Jadi variabel yang terakhir kali kita letakkan. Untuk variabel menggunakan nilainya. Bagaimana cara menambahkan 3 ke nilai variabel number yang dideklarasikan? Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin menambah dari variabel nomor tadi ingin menambahkan 3 misalnya. Bisa. Nah, maka nomor yang tadi akan ditambah 3 menjadi 10. Seperti itulah cara mengupdate
nilai dari variabel. Jadi ini algoritma pengupdatean itu nilai yang terakhir kali kita buat. Nah, di sini ada shorthand untuk penulisannya. Yang tadi kan agak ribet nih, terus lagi nomor, kita bisa menulisnya seperti ini saja. Plus sama dengan nah, maka 7 tambah 4 adalah 11. Selanjutnya di sini ada konstan. Jadi konstan ini hampir mirip dengan LED. Bedanya konstan ini nilainya tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diubah. Jadi manfaat dari konstan ini untuk mencegah perubahan nilai. Sekilas mungkin terlihat tidak praktis, namun ini dapat mencegah perubahan yang tidak diinginkan supaya kode kita lebih aman. Semakin banyak kode yang kita tulis, semakin kita akan merasakan manfaatnya. Untuk seterusnya, kita akan lebih sering menggunakan konstan. Nah, misalnya nih, terus cons min put lagi dua. Nah, maka di sini akan error. Jadi tidak konstan tidak bisa di-upgrade. Kalau kita hapus, nah, ini akan muncul Raihan. Selanjutnya di sini ada temporary literal. Kita gunakan simbol tanda tambah untuk menggabungkan string dan konstan. Kita bisa memakai sebuah fitur yang disebut temporary literal. Dengan temporary literal, kita dapat memasukkan konstan variabel di dalam string di gambar bawah. Nah, beda dengan let tadi, kalau menggunakan konstan, misalnya kita ingin menambah string ini, sama ketik seperti ini yang ada di ujung atas kiri keyboard kalian, ketik ke sini, untuk tanda tambah kita bisa menggunakan $, baru kurung kurawal, nah seperti ini, baru ketik variabel yang kita munculkan. Nah, maka akan muncul seperti ini, halo nama saya Raihan. Beda dengan yang tadi, kalau guna cons kita memakai tanda $. Ini jadi kita menggunakan backtick namanya tadi guys, di atas kiri atas keyboard kalian. Sekian dari penjelasan saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih semuanya, selamat malam.